Halo teman-teman, kita sekarang bertemu pada mata kuliah pengantar matematika mata 4101 yaitu modul 6. Master tutorial online mata kuliah ini dibuat oleh Dia Pamintarahi Universitas Terbuka. Saya tutor Anda, Fatia Fatimah, juga dari Universitas Terbuka. Baik teman-teman mahasiswa, untuk sementara saya tetap menjelaskan melalui PowerPoint ya, dengan menggunakan suara. Harapannya adalah ketika Anda membaca PowerPoint yang ada di laman tuton Anda sambil mendengarkan video yang saya sajikan, terasa lebih dekat, begitu artinya dalam hal penjelasan. Kita mulai ya. Baik, pendahuluan materi adalah metode pembuktian. Kemudian yang kedua, materi yang akan kita bahas pada tutorial kelima ini adalah induksi matematika. Setelah mengikuti tutorial ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan metode pembuktian secara langsung dan pembuktian tidak langsung. Yang kedua, membuktikan suatu rumus dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Pada metode pembuktian, ada pembuktian secara langsung dan ada pembuktian tidak langsung. Untuk pembuktian tidak langsung, ada beberapa alternatif. Anda silakan pilih salah satu saja. Yang pertama adalah pembuktian kontraposisi, kemudian pembuktian kontradiksi, yang ketiga pembuktian ekivalensi. Kita lihat ya. Nah, pertama adalah pembuktian secara langsung. Misalkan terdapat suatu implikasi jika P maka Q, implikasi tersebut dapat dibuktikan secara langsung dengan cara seperti apa? Caranya adalah memperlihatkan bahwa jika P benar, maka Q juga benar. Nah, itu artinya langsung kita buktikan. Oke. Jika P benar, maka Q benar. Itu pembuktian secara langsung. Contoh, buktikan bahwa kuadrat dari suatu bilangan genap merupakan bilangan genap juga. Ya. Jadi notasinya n genap, maka n kuadrat genap. Sebentar ya. Kita cek sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi memperlihatkan bahwa jika P benar maka Q benar. Itu tadi ya. Contoh juga sudah saya bacakan. Saya tampilkan kembali. Yang ingin kita buktikan adalah jika n genap maka n kuadrat genap. Buktinya, misalkan n suatu bilangan genap. Oke, jadi jika P benar, ya, akan ditunjukkan bahwa n kuadrat juga suatu bilangan genap. Karena n genap, ini pemisalan pertama kita tadi berdasarkan kondisi pada soal, maka terdapat suatu bilangan k sedemikian sehingga berlaku n sama dengan 2k. Kenapa ditulis 2k? Karena berapapun bilangan k ini, jika dikalikan dengan angka 2, hasilnya pasti genap. Jadi, ketika Anda membuktikan n genap, Anda bisa membuat notasi seperti ini. Ya. Kemudian, kita arahkan pemisalan tadi untuk membuktikan n kuadrat genap. Sehingga, dari modal awal kita yang diketahui atau pemisalan, n-nya kita kuadratkan. Kenapa dikuadratkan tadi? Karena ingin mengarahkan ke tujuan kita, yaitu pembuktiannya. Jadi n kuadrat, sisi kiri dikuadratkan, untuk sisi kanan dikuadratkan. 2k dikuadratkan hasilnya 4k kuadrat ya. 4k kuadrat ini, jika angka 2-nya kita keluarkan, maka hasilnya seperti ini. Ingat kembali tadi yang sudah saya jelaskan, berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan angka 2, berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan angka 2, hasilnya pasti genap. Jadi yang sebelah kanan ini hasilnya genap. Artinya apa? N kuadrat genap. Terbukti ya, pemisalan kita benar, yaitu n suatu bilangan genap. Ternyata setelah kita lakukan analisisnya, ketemu bahwa hasilnya n kuadrat juga genap. Maka pernyataan pada soal
terbukti benar. Itu adalah pembuktian secara langsung. Selanjutnya adalah pembuktian kontraposisi. Misalkan terdapat suatu implikasi jika P maka Q, maka implikasi tersebut dapat dibuktikan secara tidak langsung dengan cara membuktikan kontraposisinya. Kontraposisi adalah ingkaran Q maka ingkaran P. Atau kita bahasakan, diasumsikan tidak Q harus dibuktikan tidak P. Kita tahu bahwa suatu implikasi ekivalen dengan kontraposisinya. Jadi, jika P maka Q, jika dan hanya jika ingkaran Q-nya, maka ingkaran P. Jadi, ketika Anda ingin membuktikan bahwa pernyataan jika P maka Q benar, dengan menunjukkan ingkaran Q, maka ingkaran P benar, soal atau kasus yang ingin Anda selesaikan sudah terbukti benar. Ini namanya adalah pembuktian kontraposisi. Kita lihat contohnya ya. Buktikan bahwa jika N bulat dan N pangkat 3 tambah 5 ganjil, maka N genap. Dengan pembuktian tidak langsung akan dibuktikan kontraposisinya, yaitu jika N ganjil akan ditunjukkan bahwa N pangkat 3 ditambah 5 genap. Nah, di sini kenapa kita mulai dengan jika N ganjil? Karena ini tadi Q-nya kan N genap. Sebentar. Baik, kita mulai lagi ya. Mohon maaf, saya terpaksa pause karena ingin minum dulu. Baik, sampai mana tadi? Ya, karena N ganjil, maka terdapat suatu bilangan K. Sedemikian sehingga berlaku N sama dengan 2K ditambah 1. Ingat tadi ya, kita ingin menggunakan pembuktian tidak langsung, yaitu kontraposisi. Kontraposisi ini kan kalimat kita untuk P, ini kalimat kita untuk Q, N genap. Kontraposisi kita sebutkan pengandaian bahwa Q-nya ini salah. Q-nya kan N genap. Kalau kontraposisi ingkarannya berarti N ganjil. Maka kita misalkan jika N ganjil akan ditunjukkan bahwa ingkaran P N pangkat 3 tambah 5 genap. Jadi modalnya apa? Modalnya adalah N ganjil. Ya, arahnya cuma satu itu aja, N ganjil. Maka informasi awal itulah yang kita olah. N ganjil artinya apa? Maka terdapat suatu bilangan K sedemikian sehingga berlaku N sama dengan 2K ditambah 1. Kenapa? Karena 2K itu selalu genap. Apapun bilangannya ditambah 1 pasti ganjil. Ini salah satu alternatif notasi ya untuk membuktikan N ganjil. Kemudian kita arahkan agar dia menuju ke N pangkat 3 ditambah 5. Nah, caranya tentu ruas kiri kita pangkatkan 3 dan ditambah 5, ya kan? Berarti ini juga dipangkatkan 3 tambah 5, seperti persamaan ini. Kemudian kita olah ya, silakan Anda lakukan dan cek hasil pengalian atau pangkat 3 2K tambah 1 pangkat 3. Oke, kemudian ditambah 1 hasilnya ini. Selanjutnya dikeluarkan angka 2, maka pengaliannya benar ya. Oke, nah ini artinya apa? Ya, ini juga suatu bilangan. Jika dikalikan 2 hasilnya genap. Jadi kita misalkan aja ini dengan M, maka 2M. N pangkat 3 tambah 5 bentuknya menjadi 2M, yaitu genap. Artinya contoh ini terbukti benar karena kita bisa menunjukkan kontraposisinya. Sampai sini paham ya bagaimana cara pembuktian kontraposisi? Jika Anda belum paham, it's okay. Anda pause videonya, catat bagian perlu, yang penting munculkan pertanyaan lalu ulangi kembali videonya.
Oke, next kita masuk ke pembuktian kontradiksi. Perhatikan suatu implikasi jika P maka Q. Akan dibuktikan menggunakan pembuktian kontradiksi. Langkah pembuktian kontradiksi adalah sebagai berikut. Pertama, diandaikan tidak Q, artinya kita mengandaikan Q itu tidak benar. Kemudian yang kedua, berdasarkan kondisi P dan tidak Q, akan ditemukan kondisi yang kontradiksi. Ya, tidak mungkin terjadi hal seperti itu. Nah, karena terjadi kontradiksi, berarti pengandaian tidak Q adalah salah. Kalau pengandaian pertama kita salah, berarti harusnya gimana dong? Harusnya Q adalah benar. Nah, begitu cara pembuktian tidak langsungnya. Contoh, buktikan bahwa untuk semua bilangan asli, maka n kuadrat ditambah n tambah 1 itu ganjil. Ini mana yang P-nya? Jika dalam bentuk implikasi jika P maka Q, ya ini dia, P-nya adalah bilangan asli. Makanya ini n kuadrat tambah n tambah 1 ganjil, Q-nya ya. Ini. Nah, kita ingin membuktikan secara kontradiksi. Pertama, ingat, kita andaikan Q tidak benar. Q posisi ini ya. Ini adalah posisi Q. N kuadrat tambah n tambah 1 ganjil. Kalau Q-nya tidak benar, artinya n kuadrat tambah n tambah 1 genap. Ya kan? Terus bagaimana? Dari informasi pertama ini aja kita olah dan kita akan ingin melihatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau kontradiksi. Kita olah artinya kita lihat n kuadrat tambah n tambah 1 sama dengan 2K. Kenapa 2K? Kan sudah didefinisikan bahwa itu adalah genap. Ya, genap kita bisa nulisnya menjadi 2K. Oke, ini dia. Kemudian ininya persamaannya menjadi 2K kurang 1. N-nya dikeluarkan, hasilnya n tambah 1. Ini tetap ya. Oke. Nah, coba Anda perhatikan di sini n, di mana n setiap bilangan asli, mau n yang ganjil, mau n yang genap, jika ditambah 1 lalu dikalikan n lagi, hasilnya pasti genap. Silahkan Anda cobakan. Kemudian 2K kan genap, dikurangi 1 pasti ganjil. Nah, ini sangat kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Nggak mungkin genap itu sama dengan ganjil. Ya, tidak mungkin terjadi. Nah, karena kontradiksi, maka pengandaian pertama kita salah. Artinya, benarlah adanya n kuadrat ditambah n ditambah 1 itu ganjil. Oke, sudah selesai pembuktian kontradiksi. Selanjutnya, pembuktian ekivalensi. Perhatikan implikasi berikut jika P jika dan hanya jika Q. Bagaimana cara membuktikannya? Membuktikannya harus dua arah, yaitu jika P maka Q, kemudian kita juga harus membuktikan jika Q maka P. Kita lihat contoh ya. Buktikan bahwa 3n tambah 2 bilangan genap jika dan hanya jika n ditambah 5 bilangan ganjil. Kita harus membuktikan 2 kali. Ini bukan alternatif karena kalimatnya adalah jika dan hanya jika. Di bukti pertama, dari kiri ke kanan ya. Oke. Dari kiri kanan ini 3n tambah 2 bilangan genap, maka n tambah 5 bilangan ganjil. Bahasanya pun begitu. Misalkan 3n tambah 2 bilangan genap akan dibuktikan n tambah 5 ganjil. Nah, silakan Anda mau membuktikan dengan berbagai alternatif cara pembuktian yang sudah kita pelajari tadi. Untuk bukti pertama saya cobakan dengan cara pembuktian tidak langsung, yaitu kontradiksi. Andaikan n tambah 5 genap, berarti n tambah 5 sama dengan
2K untuk suatu bilangan K, ya. Ini adalah notasi untuk genap. Perhatikan bahwa kita ingin mengarahkannya ke bentuk yang ini ya, 3N tambah 2. Otomatis yang ini kita olah supaya ini dikali 3, supaya ada bentuk seperti ini. Dikali 3 sisi kiri, dikali 3 sisi kanan sama dengan. Ini dia. Hasilnya kita gambarkan. Oke. Saya ini ulas lagi ke bawah saya. Sampai sini. Oke, bisa ngikutin. 6K kurang 13. Ini kita olah seperti ini, tujuannya apa? Supaya lebih gampang membedakan genap atau ganjil ya. Ketika ini dikalikan ke dalam, kemudian ditambah 1, hasilnya sama dari ini ya. Oke. Nah, ini artinya apa yang di kanan sama dengan ini? Genap apa ganjil? Berarti terbukti N tambah 5 ganjil. Ya, betul. Nah, hal ini sudah membuktikan dari kiri ke kanan. Jika P, maka Q. Sekarang yang kedua, kita akan membuktikan dari kanan ke kiri. Soalnya tetap saya salin. Oke, bukti kedua berarti misalkan N tambah 5 bilangan ganjil, akan dibuktikan 3N tambah 2 bilangan genap. Nah, kita coba pembuktian langsung. Diketahui N tambah 5 ganjil, artinya kita bisa menuliskan arti N tambah 5 ganjil itu menjadi N tambah 5 sama dengan 2K ditambah 1. Nah, kemudian kita arahkan ke arah yang ini ya, 3N tambah 2. Berarti sisi kiri dikali 3, sisi kanan juga dikali 3. Hasilnya, oke, kemudian saya jabarkan ulang sampai ketemu. Kemudian ini artinya keluarkan angka 2, ketemu 6K kurang 5. Pas ya. Nah, yang sebelah kanan sama dengan ini hasilnya menandakan apa? Ya, ini adalah bilangan genap karena dikalikan 2. Artinya 3N tambah 2 bilangan genap. Karena bukti pertama sudah benar, bukti kedua juga benar, maka berdasarkan bukti 1 dan bukti 2 kita bisa menyatakan contoh pada soal itu pernyataannya benar. Oke, selesai dengan cara pembuktian langsung dan tidak langsung. Lanjut, kita lihat induksi matematika. Nah, induksi matematika ini hal yang menarik karena beberapa hal memang sudah pernah kita bahas juga saat di bangku SLTA atau sederajat ya. Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian khusus yang berlaku untuk himpunan bilangan asli. Ingat, bilangan asli. Induksi matematika dilakukan dengan 3 langkah. Misalkan akan dibuktikan bahwa suatu rumus berlaku untuk bilangan asli yaitu N, maka langkah-langkah yang harus dilakukan dicek bahwa rumus berlaku untuk N sama dengan 1. Kemudian diasumsikan rumus berlaku untuk N sama dengan K. Dan yang ketiga ditunjukkan bahwa rumus berlaku untuk N sama dengan K tambah 1. Jika ketiga langkah terpenuhi, berarti rumus berlaku untuk setiap bilangan asli. Ingat ya, ini bukan alternatif, tapi ketiganya. Sama ketika kita membahas relasi, saya lihat beberapa jawaban diskusi teman-teman mahasiswa, ada yang tidak konsisten gitu dari segi penjelasan. Kemudian ketika mengambil kesimpulan tidak pas. Jadi ketika relasi ekuivalen idealnya harus memenuhi semua 3 sifat sebelumnya, ya kan? Yaitu ada refleksif, simetri, dan transitif. Ketiga-tiganya harus terpenuhi. Nah, sama dengan induksi matematika, ketiga langkah ini harus bisa dijalankan dan benar itu pernyataannya. Kalau oke, maka dinyatakan soal yang kita cari pemecahan itu terbukti secara induksi matematika. Saya tidak akan bahas secara detail penjelasan ini. Kita lihat sekilas ya. Buktikan bahwa rumus yang ini
berlaku untuk bilangan asli. Caranya bagaimana? Pertama, berlaku tidak untuk n sama dengan 1. Kita masukkan angka n sama dengan 1 pada persamaan soal. Oke. Kemudian, diasumsikan bahwa rumus berlaku untuk n sama dengan k. Tulis persamaan, ganti n dengan k, seluruh n ganti dengan k. Langkah kedua sudah ya. Langkah ketiga, ganti n-nya dengan k tambah 1. Oke. Ya. Ini silakan Anda cobakan pengalinya ya, dan dibuktikan apa proporsional ini benar. Oke. Pengalikan satu-satu. Silakan Anda pause sebentar, kemudian diuji cobakan, lalu dicek pengalinya benar atau tidak. Kalau oke, maka dikatakan contoh ini terbukti secara induksi matematis. Baik teman-teman mahasiswa, untuk contoh kedua silakan Anda cobakan sendiri ya. Saya tayangkan videonya. Kemudian silakan Anda pelajari. Penjelasan sudah cukup rinci. Ingat, hati-hati dalam membahas diskusi kita pada diskusi kelima ini, karena kita akan mendiskusikan tentang cara pembuktian dengan induksi matematis. Oke teman-teman semua, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, semoga sukses, sehat selalu.